Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting dan sayangnya masih sering terjadi di sekitar kita, yaitu bullying. Bullying bukanlah masalah sepele dan dampaknya bisa sangat merusak baik secara fisik maupun mental. Dalam video ini, kita akan mengupas tuntas apa itu bullying, bagaimana kita bisa mengenalinya, serta langkah-langkah apa yang bisa kita ambil untuk menghentikan perilaku yang berbahaya ini. Bullying adalah perilaku agresif yang dilakukan secara sengaja dan berulang kali dengan tujuan menyakiti atau mengintimidasi orang lain. Bullying bisa terjadi di mana saja, baik di sekolah, tempat kerja, bahkan di lingkungan sekitar kita. Ini bukan hanya tentang tindakan fisik seperti memukul atau mendorong, tetapi juga bisa berupa kata-kata yang menyakitkan, perlakuan yang mengucilkan, atau bahkan serangan di dunia maya. Intinya, bullying adalah segala bentuk perlakuan yang membuat seseorang merasa tertekan, terhina, atau tak berdaya. Menurut laporan Dana Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNICEF) pada tahun 2018, sekitar 41% pelajar Indonesia yang berusia 15 tahun pernah mengalami bullying alias perundungan beberapa kali dalam sebulan. Mayoritas korban mengalami bullying berupa pengambilan atau penghancuran barang, yaitu sekitar 22%, serta diejek murid lain sekitar 22%. Bullying bisa muncul dalam berbagai bentuk. Yang pertama adalah bullying verbal. Ini termasuk tindakan seperti menghina, mengejek, atau memanggil seseorang dengan sebutan yang merendahkan. Meskipun hanya berupa kata-kata, dampaknya bisa sangat menyakitkan dan merusak rasa percaya diri. Kemudian ada bullying fisik. Bullying fisik ini adalah tindakan yang paling terlihat seperti memukul, menendang, atau mendorong. Bentuk bullying ini bisa menyebabkan cedera fisik yang serius dan seringkali meninggalkan luka yang mendalam di hati korban. Selain itu, ada bullying sosial atau pengucilan. Ini terjadi ketika seseorang sengaja diabaikan, diisolasi dari kelompok pertemanan, atau menjadi target rumor yang merusak reputasi. Bullying sosial seringkali sulit dideteksi, tetapi bisa sangat merusak kesejahteraan emosional korban. Yang terakhir, kita tidak bisa melupakan bullying di dunia maya. Dengan semakin berkembangnya teknologi menjadi semakin umum, pelaku menggunakan media sosial, pesan teks, atau platform online lainnya untuk mengintimidasi, mempermalukan, atau menyebarkan kebencian. Meskipun terjadi di dunia digital, dampaknya bisa dirasakan secara nyata di dunia nyata. Dampak bullying bisa dirasakan baik secara fisik maupun emosional. Secara fisik, korban bisa mengalami luka, memar, dan cedera yang nyata. Namun, dampak emosionalnya seringkali jauh lebih dalam dan lebih sulit disembuhkan.
sering merasa takut, cemas, dan kehilangan rasa percaya diri. Mereka bisa merasa terisolasi, sendirian, dan tidak berharga. Dalam jangka panjang, perasaan ini bisa berkembang menjadi depresi, gangguan kecemasan, bahkan pikiran untuk bunuh diri. Tidak hanya itu, korban bullying mungkin mengalami kesulitan dalam hubungan sosial dan prestasi akademik maupun pekerjaan mereka. Dampak bullying juga tidak hanya dirasakan oleh korban. Lingkungan di sekitar mereka, teman, keluarga, dan komunitas juga bisa merasakan dampaknya. Rasa takut dan ketidakpercayaan bisa menyebar, menciptakan atmosfer yang tidak sehat dan tidak aman bagi semua orang. Itulah mengapa penting bagi kita untuk menghentikan bullying sebelum dampaknya menjadi lebih besar dan lebih merusak. Setiap orang punya peran penting dalam menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari kekerasan. Berikut adalah beberapa langkah yang bisa kita ambil untuk menghentikan bullying. Pertama, jangan pernah diam. Jika kamu melihat bullying terjadi, jangan ragu untuk bertindak. Laporkan kepada orang dewasa yang bisa dipercaya, seperti guru, orang tua, atau petugas keamanan. Ingat, dengan melaporkan, kamu bukan menjadi pelapor, tetapi menjadi penyelamat. Yang kedua, berikan dukungan kepada korban. Buat mereka merasa tidak sendirian. Kadang hanya dengan mendengarkan dan menunjukkan bahwa kita peduli, kita bisa membantu meringankan beban mereka. Ajak korban untuk berbicara dan cari bantuan jika diperlukan. Ketiga, edukasi diri dan orang lain tentang bullying. Semakin banyak kita tahu, semakin baik kita dalam mengenali tanda-tanda bullying dan mengambil tindakan yang tepat. Sebarkan informasi ini kepada teman-teman, keluarga, dan komunitas agar mereka juga bisa turut serta dalam upaya pencegahan. Keempat, ambil tindakan positif di lingkungan sekitar, yaitu ciptakan budaya yang menghargai perbedaan dan mempromosikan empati. Jangan biarkan perilaku buruk berlalu begitu saja. Dengan bersama-sama, kita bisa menciptakan perubahan besar. Terima kasih. Semoga bermanfaat.